Lebih ke marawis. Aku dulu marawis, kayak pakai rebana, tau kan? Itu dulu aku qosidahan pakai rebana, terus ikut MTQ ngaji-ngaji gitu di acara 17-an. Itu di kelas 3, kelas 4 SD. Kelas 5 SD aku coba ikut lomba antar sekolah FLS 2N, tapi itu nyanyi lagu nasional. Kayak hamba menyanyi, lagu-lagu gitu Kak, kayak aku anak Indonesia, lagu-lagunya lagu-lagu nasional gitu. Kalau album aku pengen fokus di dangdut dulu, ngeluarin album dangdut, nanti baru aku juga ngeluarin single kali ya, jangan album, single religi. Oh male, amin. Lagunya sebelum aku share ke orang-orang, bagi aku sendiri ini lagunya easy listening banget, terngiang-ngiang di otak aku. Kadang aku pun hampir keceplosan tiba-tiba nyanyiin padahal belum rilis lagunya. Pertama kali denger pun aku kayak, oh enak nih lagunya, apalagi isi ceritanya kan bagus gitu. Kebetulan kan yang nyiptain juga ini Cekku Adibal Syahrul. Cekku tuh kalau nyiptain lagu pasti udah jadi, tinggal dikasih, tinggal aku rekaman. Jadi udah nggak ada revisi apapun itu. Dan alhamdulillah setiap lagu yang dikasih sama Cekku Adibal tuh aku nggak suka, pasti selalu suka gitu, alhamdulillahnya. Dan aku pun seneng sama isi lagunya karena relate sama kehidupan anak-anak Gen Z banget gitu. Iya, aku tuh tipikal yang ya kalau aku jatuh cinta ya udah itu urusan hati aku gitu loh. Apapun yang kamu omongin, yang baiknya aku ambil, yang negatifnya aku buang. Tapi masukan-masukan orang tetap aku terima dan aku aplikasiin agar hubungan aku lebih baik lagi gitu. Jadi cuman ya kalau menurut aku nggak masuk akal, nggak akan aku dengerin omongan itu gitu. Jadi relate, karena Cekku Adibal kalau bikin lagu itu pasti 50% cerita tentang si penyanyinya gitu. Karena kan kayak Kak Adi juga kebetulan tempat kita bercerita, tempat kita ngobrol. Jadi ya kurang lebih tahu lah gimana gitu. Bisa jadi ini termasuk sedikit curhatan aku juga. Karena 50-50 kan, kalau bikin lagu jangan sampai semua curhatan kita dijadiin lagu. Itu mah namanya ngepublikin privacy kita dong. Ya pokoknya 50% di sini adalah cerita aku. Kalau itu resiko menjadi seorang public figure ya. Jadi bener kan? Resiko menjadi seorang public figure, apapun dan gimana pun ya pasti setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Jadi kalau misalkan ada pro kontra itu udah jadi hal biasa bagi aku. Jadi kalau misalkan ada yang gak suka sama hubungan aku, ya udah, ada yang support, alhamdulillah gitu loh ya. Selagi tidak menyinggung orang tua, aku nggak masalah gitu loh. Yang penting di sini aku yang menjalankan. Jadi ya aku mewajarkan itu karena setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Ya itu resiko buat aku juga. Ya aku public figure. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama hubungan aku atau sama apa yang aku lakukan, ya itu mah memang merekanya aja hatinya busuk. Iya kan, ya makanya yang tadi aku bilang ini tuh lirik lagunya itu bener-bener bucin banget. Dan ya udah, maksudnya kayak soal cinta gue yang tahu gitu loh. Emang apa urusannya sama lo? Ya nggak apa-apa sih juga lo ngasih tahu ke gue, ngasih masukan ke gue, tapi kurang lebih besar kecilnya aku yang lebih tahu soal hubungan aku gitu. Nah sebenarnya untuk masalah konsep kebetulan baru di kali ini aku tidak ikut andil ke dalam produksi video klipnya karena waktunya juga nggak kurang tepat. Jadi aku ikutin jadi aja karena kebetulan produsernya itu mengikuti zaman sekarang tuh kan lagi AI itu lagi ini banget ya, lagi naik banget. Jadi dia memanfaatkan hal yang lagi rame sekarang dan menurut aku itu cukup enak dan unik karena tidak terlalu memakan banyak waktu gitu loh. Jadi itu pembuatan video klipnya cuma 6 jam karena biasanya normalnya bikin video klip itu satu hari kalau enggak 2 hari paling maksimalnya. Ini tuh cuma bener-bener 6 jam doang dan bagi aku justru video klip fantasi kayak gini lebih susah karena kita harus imajinasinya lebih luas lagi kan, yang dimana kita backgroundnya green screen,
nggak ada apa-apa, gimana nih fantasi kita biar kita bisa ngebayangin misalkan ya di sini kita lagi di jalan, kita lagi di taman, kita lagi di gedung gitu. Jadi harus bisa lebih berekspresi lagi. Tapi kan kalau misalkan video klip yang langsung yang nyata ya pasti itu akan udah terbawa karena kan nyata semua gitu alat-alatnya. Dance, karena di lagu ini tetap aku pengen ada dance-nya. Kebetulan kan lagunya juga ini dangdut klasik tapi modern. Bukan dangdut klasik itu kan ada banyak macamnya ya. Dangdut klasik yang mellow, dangdut klasik medium, dangdut klasik yang upbeat. Nah, ini tuh termasuk upbeat tapi modern gitu dangdut klasiknya. Jadi aku pengen tetap memasukkan unsur dance, tapi dance-nya juga dance yang enggak dangdut banget. Gimana sih? Jadi kayak ada dance-nya tuh enggak yang dangdut banget, kayak K-pop lah mungkin ya, karena aku juga kebetulan lagi suka banget sama K-pop, jadi aku pengen dance-nya lebih modern juga. Itu sih susah dance-nya menurut aku. Pergi ke danau naik perahu, janganlah lupa membawa jala. Kamu kok kepo jangan sok tahu, soal cinta aku yang rasa. Jauh-jauh bilang gak suka, daripada bikin pusing kepala. Jangan coba-coba halangi cinta, bila tidak suka ke laut aja. Itu gerakannya sengaja dibikin karena memang di situ menurut aku part yang paling aku pribadi pun yang paling banyak diingat oleh aku, dan juga setelah aku rilis banyak juga yang suka part itu, dibikin dance-nya, dibikin challenge-nya untuk teman-teman semuanya. Tapi vibes-nya lagu ini tuh juga kayak vibes lagu zaman dulu, tapi lebih modern gimana sih? Jadi kayak campuran itu banyak gitu loh, makanya biasanya kan lagu-lagu zaman dulu itu mau gimana pun, keinget-inget terus gitu. Karena ini tuh lagunya tuh kalau menurut aku pertama kali aku denger lagunya tuh kayak lagu-lagu zaman dulu ya, kayak lagu-lagu Genta Buana ya gitu. Jadi gampang keingetnya tuh, gampang nempelnya gitu. Dan menurut aku juga lirik dari lagu ini tuh yang bikin cepet hafal, gampang banget gitu menurut aku liriknya tuh. Makanya liriknya juga asik, selain liriknya yang asik, musiknya pun juga masuk gitu, asik banget. Iya benar. Kawinan, festival mungkin ya, itu lebih asik sih. Aku bayanginnya aku di festival terus aku ini sambil ada dance-nya juga, terus aku bawa dancer. Amin ya, aminin dong, amin. Aku pengen dikenal sebagai penyanyi dangdut muda modern, tapi tetap ada dangdutnya. Aku nggak mau menghilangkan dangdutnya karena memang aku lahir dari situ gitu loh, ranah aku pun dari situ, jadi aku tidak akan mau menghilangkan itu. Aku pengen dangdut lebih mendunia lagi, dangdut lebih meluas lagi. Kebetulan juga dangdut ini kan salah satu ikoniknya dari Indonesia ya, jadi pengen dangdut lebih dikenal lebih luas lagi. Mungkin kalau nggak dangdut klasik, aku pengen dangdut modern lebih banyak kenal orang juga. Aku dulu marawis, kayak pakai rebana, tau kan? Itu dulu aku qosidahan pakai rebana, terus ikut MTQ ngaji-ngaji gitu di acara 17-an. Itu di kelas 3, kelas 4 SD. Kelas 5 SD aku coba ikut lomba antar sekolah FLS 2N, tapi itu nyanyi lagu nasional. Kayak hamba menyanyi, lagu-lagu gitu Kak, kayak aku anak Indonesia, lagu-lagunya lagu-lagu nasional gitu. Jadi aku tuh nggak pernah berpikir kalau aku tuh bakalan nyanyi dangdut, dan aku tuh juga nggak bisa nyinden. Nah waktu kenaikan kelas 6 SD kebetulan banget pihak sekolah itu mengundang hiburan dangdut. Nah guru-guru nyuruh aku buat nyumbangin lagu. Kebetulan waktu itu lagi rame banget Teh Lesti, dan Teh Lesti tuh nyanyi di kompetisi lagunya Payung Hitam Zainal, itu rame banget ya. Jadi aku tuh ngikutin juga, akhirnya aku nyoba nyumbangin lagu Payung Hitam sama Zainal. Ternyata aku bisa nyanyi dangdut ya gitu. Itu baru kelas 5 SD aku baru kalau aku bisa nyanyi lagu dangdut. Dari situ sama grup dangdut itu aku selalu diajak latihan, diajak manggung, makin luas dunia perdangdutannya. Terus juga makin banyak musisi-musisi dari Cianjur, makin dikenal, akhirnya jadi penyanyi dangdut deh. Marawis tuh kayak lagu-lagunya, tahu Ceng Jam Jam gak sih? Ceng Zam Zam, gak tahu ya. Pokoknya dia ada kayak solawatannya, ada dia solawat. Kalau ini kan solatum
itu kan pada tahu ya semuanya. Ada banyak banget apa ya? Ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni itu pokoknya banyak banget. Dulu aku juga di masjid sebelum mulai, kalau di aku kalau di kota-kota tuh ngajinya sore kan. Kalau aku tuh abis maghrib ngajinya. Nah, jadi kalau mau menuju ke maghrib tuh sama teman-teman sholawatan dulu di masjid gitu. Kalau untuk album religi mungkin belum, tapi aku pengen sih, mungkin kan nanti tahun depan bulan Ramadan ya, semoga aja nanti label aku ngasih aku single religi atau aku cover lagu religi mungkin, amin. Kalau album aku pengen fokus di dangdut dulu, ngeluarin album dangdut, nanti baru aku juga ngeluarin single kali ya, jangan album, single religi. Oh male, amin. Itu sebagai dari cita-cita aku dan tujuan aku juga. Aku pengen menjadi penyanyi dangdut muda, pengen lebih menyebar luaskan lagu dangdut lagi kepada para pemuda-pemuda di Indonesia. Dan sepengalaman aku pribadi zaman dulu, dangdut itu selalu dipandang sebelah mata, dan aku ingin membuktikan kalau dangdut itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kalau dangdut itu juga ada dangdut berkelas dan berkualitas.